Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Andi Muh Syukur Hidayatullah SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kesehatannya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, lewat Zoom ini dalam melaksanakan perkuliahan hari ini. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Ada Filza Nur Aini selaku presentator pertama, ada Risna Tahir selaku presentator kedua, ada Allo Saputra selaku presentator ketiga, ada Fahri Asisa selaku presentator keempat, dan saya Hasman H selaku moderator yang akan membersamai teman-teman dalam diskusi hari ini. Materi yang akan kami bawakan yaitu pajak penghasilan atau PPH. Adapun topik pembahasannya, yang pertama definisi pajak penghasilan, yang kedua dasar hukum pajak penghasilan, yang ketiga subjek pajak penghasilan, yang keempat objek pajak penghasilan, yang kelima DPP dan cara menghitung PKP, yang keenam penghasilan tidak kena pajak, yang ketujuh tarif pajak penghasilan, yang kedelapan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, serta materi terakhir yaitu cara melunasi pajak penghasilan. Baik teman-teman sekalian, untuk membahas lebih lanjut mengenai materi kita hari ini, langsung saja presentator pertama yang akan membahas mengenai definisi pajak penghasilan hingga subjek pajak penghasilan. Kepada Filza Nuraini, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam tahun pajak. Oke, next. Di sini ada dasar hukum pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan atau PPH berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Next. Nah, di sini ada 4 subjek pajak penghasilan. Yang pertama itu ada subjek pajak penghasilan orang pribadi, di mana subjek pajak orang pribadi ini adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian yang kedua ada subjek pajak penghasilan warisan yang belum terbagi, di mana merujuk pada UU PPH Nomor 36 Tahun 2008 yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPH di sini, agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan. Nah, yang ketiga ini ada subjek pajak penghasilan badan, di mana subjek pajak penghasilan badan ini adalah subjek pajak yang merupakan orang atau modal sebagai satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Kemudian yang terakhir ini ada subjek pajak penghasilan badan usaha tetap atau BUT, di mana subjek PPH bentuk usaha tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak pada badan dalam negeri. Kemudian next. Nah, di sini ada perbedaan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Jadi di sini ada wajib pajak dalam negeri di mana dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan di wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Sedangkan wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto, dan untuk pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Nah, untuk wajib pajak dalam negeri, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum atau tarif UU PPH pasal 17. Nah, sedangkan wajib pajak di luar negeri ini, tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan atau tarif UU PPH pasal 26. Nah, untuk wajib pajak dalam negeri ini wajib menyampaikan SPT. Nah, sedangkan wajib pajak luar negeri ini tidak wajib menyampaikan SPT. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pada presentator kedua yang akan membahas mengenai objek pajak penghasilan. Kepada Risna Tahir, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Antaranya, penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, biaya termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang kedelapan, dividen. Yang kesembilan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang 10, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-11, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Di sini juga ada keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Kemudian penghasilan dari usaha berbasis syariah. Kemudian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian surplus Bank Indonesia. Next. Kemudian yang dikecualikan dari objek pajak ada bantuan atau sumbangan, harta hibah, warisan, harta sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal, kemudian penggantian atau imbalan, pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen atau bagian laba yang diperoleh dari PT, iuran dari dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Kemudian bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Kemudian beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba. Dan yang terakhir bantuan atau santunan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, presentator ketiga yang akan membahas mengenai DPP dan cara menghitung PKP serta penghasilan tidak kena pajak. Kepada Allo Saputra, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas mengenai dasar pengenaan pajak penghasilan atau DPP. Nah, untuk wajib pajak padan, besarnya DPP dihitung berdasarkan penghasilan neto, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi, PKP-nya adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.
Nah, kemudian eh, dalam menghitung PKP ada dua cara atau metode utama. Yang pertama itu menggunakan bukuan, yang kedua menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, bukuan itu adalah proses semua informasi keuangan seperti harta, utang, modal, penghasilan, dan biaya. Setiap akhir tahun pajak, kita harus menyusun laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba. Wajib pajak badannya dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha diwajib untuk menyelenggarakan penghitungan, sementara wajib pajak orang pribadi tentu hanya diwajibkan untuk pencatatan. Nah, pencatatan tersebut mencakup peredaran atau penerimaan bruto serta penerimaan penghasilan lainnya. Pun atau pencatatan harus dilakukan dengan ikat baik, mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan. Nah, dalam menghitung PKP dengan menggunakan metode hitungan, itu untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto sama dengan PKP. Atau, penghasilan penghasilan neto diambil dari penghasilan bruto dikurang dengan biaya pekerjaan kita. Dengan undang-undang PPH dikurang dengan PTKP. Nah, kemudian untuk penghasilan kena pajak padang, ya diambil dari penghasilan neto. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua biaya bisa dikurangkan. Misalnya bagi hasil sertifikat, biaya untuk kepentingan pribadi, dan sanksi administrasi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Nah, ketika kita menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, penghasilan neto dihitung sebagai presentase dari pendapatan usaha dari peredaran usaha atau penerimaan bruto. Wajib pajak yang dapat menggunakan metode ini yaitu yang pertama, peredaran bruto kurang dari 4 miliar 800 juta per tahun. Yang kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Kemudian yang terakhir, menyelenggarakan pencatatan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penghasilan tidak kena pajak, yang merupakan salah satu pengurangan dari perhitungan pajak penghasilan. Nah, jadi berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, PTKP adalah sejumlah pendapatan yang tidak dikenakan pajak atau dibebaskan dari PPh pasal 21. PTKP ini berfungsi untuk mengurangi penghasilan neto sebelum menghitung pajak yang harus dibayar. Nah, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 2016, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi ditetapkan sebesar 50 juta setahun atau juta 500.000 per bulan. Adapun rincian PTKP berdasarkan peraturan tersebut, pertama wajib pajak orang pribadi akan menjadi 50 juta. Kemudian yang kedua untuk wajib pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar 4.500. Tiga, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Yang terakhir, tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semendah dalam garis keturunan lurus serta anak-anak sebesar 4.500. Maksimal 3 orang setiap keluarga. Jadi PTKP ini sangat membantu untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak bagi mereka yang memiliki tabungan keluarga. Baik, itu saja materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, presentator keempat yang akan membahas mengenai tarif pajak penghasilan serta pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Kepada Fahri Asisa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang tarif pajak penghasilan, yang dimana itu terbagi menjadi 2 tarif pajak penghasilan, yang itu pertama wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022, yaitu yang pertama ada penghasilan wajib pajak jika sampai dengan 60 juta, maka tarif pajaknya itu sebesar 5%. Kemudian jika
penghasilan wajib pajaknya itu di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajaknya itu sebesar 15%. Kemudian penghasilan wajib pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajaknya itu sebesar 25%. Kemudian jika penghasilan wajib pajaknya itu di atas, mungkin di sini salah mencatatnya, sebenarnya di sini 500 juta sampai dengan 5 miliar, maka tarif pajaknya itu 30%. Kemudian yang terakhir itu jika penghasilan wajib pajaknya itu di atas 5 miliar, maka tarif pajaknya itu sebesar 35%. Next. Nah, yang kemudian itu ada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetapnya, yang dimana itu tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetapnya itu sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2020. Kemudian wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit itu 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dalam memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang berlaku. Kemudian itu wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4 miliar 800 juta rupiah. Next. Selanjutnya kita beralih pada pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final, yang dimana itu dalam ketentuan mengenai pajak penghasilan yang berlaku saat ini ada beberapa jenis penghasilan atau objek pajak yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Penghasilan ini yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final tetap dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT. Hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak. Yang dimana itu maksudnya dengan kata lain, pajak yang dipotong dianggap sebagai pajak yang sudah dibayar dan tidak mengurangi kewajiban pajak di masa depan. Ini berarti bahwa jumlah pajak yang dipotong tidak dapat digunakan untuk mengurangi pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Next. Kemudian ada cara melunasi pajak penghasilan, yang dimana itu terbagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama ada pelunasan pajak tahun berjalan, yang dimana itu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi. Yang pertama itu ada pembayaran sendiri oleh wajib pajak yang terdapat pada PPh pasal 25 untuk setiap masa pajaknya. Kemudian yang kedua itu pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga atau orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah. Berupa kredit pajak yang dapat memperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu yang pertama ada pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan jasa atau kegiatan
yang dimana itu terdapat pada PPh pasal 21. Kemudian ada pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah yang terdapat pada PPh pasal 22. Kemudian yang ketiga itu ada pemotongan PPh atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah, dan penghargaan yang terdapat pada PPh pasal 23. Kemudian ada pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri, yang dimana itu terdapat pada PPh pasal 24. Kemudian ada pemotongan PPh atas penghasilan yang terutang atas wajib pajak luar negeri yang terdapat pada PPh pasal 26. Dan yang terakhir itu ada pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bagai bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Itu terdapat pada PPh pasal 4 ayat 2. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini tidak dapat dikreditkan. Kemudian next. Kemudian yang kedua itu ada pelunasan pajak sesudah akhir tahun. Yang dimana itu pelunasan pajak akhir tahun dilakukan dengan cara yang pertama, membayar pajak yang kurang disetor, yaitu dengan menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan. Kemudian pembayaran pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak penghasilan terhutang tidak benar. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin itulah tadi sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pembahasan materi pada kelompok kami. Selanjutnya, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang telah teman-teman berikan kepada kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Filza Nuraini. Kepada Filza, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana soalnya ini bolehkah dijelaskan secara detail mengenai apa itu kredit pajak dalam perhitungan PPh dan bagaimana penerapan pada wajib pajak orang pribadi dan badan. Jadi, kredit pajak adalah jumlah pajak yang telah dibayar atau dipotong yang dapat dikurang dari pajak penghasilan atau PPh terutang. Dalam perhitungan PPh, kredit pajak membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau WP, baik orang pribadi maupun badan. Nah, untuk penerapan pada wajib pajak ini ada dua. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi, di mana mereka dapat mengkreditkan PPh yang dipotong oleh pemberi kerja atau pajak luar negeri yang dibayar sehingga mengurangi PPh terutang saat menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua ini ada wajib pajak badan, di mana badan hukum dapat mengkreditkan PPh pasal 22, 23, dan 25, serta pajak luar negeri untuk menghitung PPh terutang. Kredit pajak ini diambil dari pajak yang sudah dibayar sebelumnya dan berfungsi untuk mencegah pajak berganda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Allo Saputra. Kepada Allo Saputra, saya persilakan.
telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kedua, yaitu bagaimana PPH digunakan sebagai sebuah kebijakan fiskal mencapai tujuan-tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Nah, di sini pajak penghasilan punya peran penting dalam membantu pemerintah mencapai tujuan ekonomi besar seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Nah, PPH jadi sumber perusahaan negara yang digunakan untuk mendanai hal-hal penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan penerimaan pajak yang cukup, produktivitas ekonomi meningkat. Pajak progresif yang lebih ringan untuk kelompok berpendapatan rendah juga bisa mendorong konsumsi dan menambah daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, stabilitas harga. PPH juga membantu menjaga stabilitas harga. Pemerintah bisa menggunakan penerimaan pajak untuk mengatur pengeluaran sehingga bisa mengendalikan inflasi. Misalnya, saat inflasi tinggi, pemerintah bisa mengurangi pengeluaran supaya uang yang beredar lebih sedikit, sehingga harga-harga tidak naik terus. Sebaliknya, saat ekonomi lesu, pemerintah bisa menambah pengeluaran untuk menggerakkan ekonomi. Kemudian yang terakhir, pemerataan pendapatan. Mereka juga berat dalam membagi pendapatan lebih merata. Orang-orang yang penghasilan tinggi membayar pajak lebih besar dan uangnya digunakan untuk program sosial atau bantuan bagi yang kurang mampu. Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Nah, jadi PPH bukan cuma untuk menambah uang negara, tapi juga jadi alat penting untuk mendukung ekonomi, agar harga tetap stabil, dan membantu pendapatan bisa lebih merata di seluruh masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Risna Tahir. Kepada Risna Tahir saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yang dimana soalnya bagaimana dampaknya jika karyawan tidak memiliki NPWP, baik dari segi tarif pajak yang lebih tinggi maupun sanksi administratif lainnya. Jika karyawan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dampaknya dapat dilihat dari dua aspek utama, tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi administratif. Yang pertama, tarif pajak yang lebih tinggi. Karyawan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak penghasilan atau PPH pasal 21 yang lebih tinggi, yaitu tambahan 20% dari tarif normal. Misalnya, jika tarif normal untuk penghasilan tertentu adalah 5%, maka karyawan tanpa NPWP akan dikenakan tarif 6%. Hal ini dapat mengakibatkan beban pajak yang lebih besar bagi karyawan tersebut, terutama jika penghasilan mereka melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, sanksi administratif. Selain tarif pajak yang lebih tinggi, karyawan yang tidak memiliki NPWP juga berisiko mendapatkan sanksi administratif. Sanksi ini bisa berupa denda atau bahkan tindakan hukum jika terbukti sengaja tidak mendaftar untuk NPWP meskipun telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk menjadi wajib pajak. Maka dari itu, penting bagi karyawan untuk memiliki NPWP guna menghindari beban pajak yang lebih tinggi dan potensi sanksi administratif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 yang akan dijawab oleh Allo Saputra. Kepada Allo Saputra saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana penerapan PPKP untuk freelancer yang penghasilannya tidak, dan bagaimana cara freelance melaporkan pajaknya jika penghasilannya bervariasi pajak sepanjang. Nah, dalam bidang perpajakan, pekerja freelance pun tetap dianggap punya pekerjaan walaupun tidak ada hubungan dengan perusahaan maupun institusi tertentu. Sebab pada dasarnya pun pekerja freelance menghasilkan uang dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, maka karena itu juga pekerja freelance tetap dikenakan pajak dan wajib melaporkannya untuk setiap tahun.
Pelaporan penghasilan untuk pekerja freelance hanya dihitung berdasarkan hitungan penghasilan wajib pajaknya saja. Dikarenakan pajak pekerja freelance menggunakan sistem self-assessment, di mana dalam sistem ini memberikan wewenang untuk wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun pajak. Self-assessment sendiri mempunyai ciri-ciri dari sistem self-assessment, yaitu pajak yang terhutang harus dihitung sendiri oleh wajib pajaknya, dan setelah wajib pajak menghitung pajak terhutang atas penghasilannya, maka wajib pajak diwajibkan untuk membayarkan pajak dan melaporkannya sendiri. Dalam proses pengenaan pajaknya, pekerja freelance dikenakan pajak dengan pajak PPh atau 1 pegawai yang digunakan. Mereka tidak menerima imbalan atas pekerjaan secara berkesinambungan atau hanya sesekali saja. Maka untuk perhitungan pajaknya, dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dari penghasilan brutonya dengan tarif 5%. Baik, saya bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh Fahri Aziza. Kepada Fahri Aziza saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kesha Nur Ramadhani dari kelompok 6, yaitu bagaimana perlakuan fiskal atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dan apa saja faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan kewajiban pajak atas penghasilan tersebut. Dalam wajib pajak dalam negeri atau WPDN wajib menggabungkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan luar negeri tersebut harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak. Untuk menghindari pajak berganda, WPDN dapat mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri tersebut. Kredit pada luar negeri dihitung dengan metode per jenis penghasilan dan per negara atau per country limitation. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan itu yang pertama ada satu subjek pajak, yang dimana itu perlakuan pajak berbeda antara subjek pajak dalam negeri atau SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN. SPDN dikenai pajak atas penghasilan dari dalam dan luar negeri, sedangkan SPLN hanya atas penghasilan dari Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada sumber penghasilan, yang dimana itu penentuan sumber penghasilan luar negeri penting untuk menghitung kredit pajak luar negeri. Misalnya itu keuntungan dari pengalihan harta bentuk usaha tetap di luar negeri merupakan penghasilan dari negara tempat bentuk usaha tetap berada. Kemudian yang terakhir itu ada jangka waktu berada di luar negeri, yang dimana itu jika WNI bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, SPLN status pajaknya itu berubah menjadi SPLN. Sebagai SPLN itu WNI tidak wajib pajak atas penghasilan luar negeri kecuali memiliki sumber penghasilan tetap di Indonesia. Mungkin itu saja yang sempat saya berikan jawaban. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Kesimpulan dari materi ini, pajak penghasilan atau PPh merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang dikenakan atas penghasilan subjek pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP untuk wajib pajak badan didasarkan pada penghasilan neto. Sementara untuk wajib pajak orang pribadi dilakukan dengan mengurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Tarif pajak bervariasi antara wajib pajak orang pribadi dan badan. Dengan beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak
pajak final yang tidak dapat dikreditkan. Pelunasan PPh dapat dilakukan melalui pembayaran sendiri oleh wajib pajak atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Pajak ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi langsung pada pendapatan negara. Baik teman-teman sekalian, dengan selesainya membaca kesimpulan, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.